Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 24 Oktober. Maksud kami 27 Oktober 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Deamita, inilah live update selengkapnya. Kapolda Aceh menyediakan 10 paket hadiah umroh untuk masyarakat Aceh yang telah menjalani vaksinasi di kabupaten dan kota. Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan HIPMI dan Pangdam Iskandar Muda. Paket umroh berhadiah itu nantinya akan diumumkan pada 10 November 2021 mendatang untuk seluruh kabupaten kota di Provinsi Aceh. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan kami, ada Sa'dul Bahri, jurnalis Serambi News yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Sa'dul. Halo rekan Sa'dul. Ya, halo. Rekan Sa'dul, bisa Anda informasikan mengapa sebenarnya apa yang menjadi alasan Polda Aceh ini menyediakan paket hadiah undian umroh gratis untuk masyarakat yang melakukan vaksinasi? Ya, baik rekan ya. Kapolda Aceh Irjen Pol Dr. Andes Ahmad Haidar terus bersama pemerintah Aceh lagi menggalakkan vaksinasi di Provinsi Aceh ini. Ya, salah satunya penyediaan hadiah umroh ini adalah sebagai upaya motivasi dari pihak pemerintah dan yang dimotori oleh Polda itu sendiri, yaitu menyediakan hadiah umroh gratis kepada masyarakat yang telah melaksanakan vaksinasi. Dan nantinya pada 10 November 2021 ini pihak Polda akan mengumumkan bagi para masyarakat yang beruntung untuk mendapatkan tiket umroh ini. Dan 10 paket umroh ini adalah untuk seluruh masyarakat di kabupaten kota di Provinsi Aceh. Dan ini adalah sebagai bagian motivasi agar masyarakat bisa melaksanakan vaksinasi secara keseluruhan, yaitu dalam mengantisipasi COVID-19 yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah baik di Indonesia maupun di Provinsi Aceh dan di seluruhnya. Demikian rekan ya. Baik, Sadul, masih terkait dengan vaksinasi ini, berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun, memang berapa persen nantinya target terlaksananya vaksinasi di Aceh akhir tahun 2021 ini? Ya, Bapak Kapolda Irjen Pol Dr. Andes Ahmad Haidar menyebutkan bahwa beliau menargetkan pada akhir 10 Oktober ini itu mencapai 35% lebih, dan pada akhir 2021 mendatang itu ditargetkan vaksinasi akan terlaksana hingga 50% di seluruh kabupaten kota di Provinsi Aceh. Demikian rekan ya. Baik, lalu apakah saat acara vaksinasi ini juga Polda Aceh ada harapan tersendiri atau juga imbauan untuk masyarakat dalam bisa mencapai target tersebut? Ya, baik. Kapolda Aceh Irjen Pol Dr. Andes Ahmad Haidar berharap kepada seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Aceh, kemudian para ulama dan pihak termasuk pihak jurnalis itu sendiri meminta supaya vaksinasi ini dapat dilakukan sosialisasi bersama dalam membantu pemerintah sendiri sehingga masyarakat bisa terdorong dalam melaksanakan vaksinasi mulai dari desa hingga ke kabupaten kota. Sehingga dengan demikian, dengan adanya vaksinasi tentunya masyarakat akan lebih memahami dan mengetahui bagaimana pentingnya vaksinasi ini sebagai upaya untuk membentengi diri dari serangan wabah COVID-19 ini yang saat ini sama-sama sedang dilakukan pencegahan oleh pemerintah, sehingga diharapkan ke depan semua masyarakat memiliki kesadaran tersendiri untuk melaksanakan vaksinasi.
Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Sakdul bersama Kapolda Aceh Irjen Pol Dr. Andes Ahmad Haidar selengkapnya. Jadi nanti untuk secara keseluruhan di Provinsi Aceh itu insya Allah di akhir bulan ini itu 30% dan kami punya target di akhir tahun ini 50%. Ada beberapa upaya-upaya percepatan yang sudah kami lakukan. Terutama nanti dalam rangka 10 November itu kami akan ada hadiah atau undian 10 paket umroh untuk seluruh wilayah Kabupaten Aceh. Kami bekerja sama dengan IPMI, kami dan Pak Pangdam sama-sama untuk menggelar paket umroh ini. Dan kemudian nanti untuk setelah 10 November itu di akhir tahun kami juga akan menggelar paket umroh yang jumlahnya yang jelas lebih daripada 10 paket umroh. Insya Allah ini yang akan menggerakkan masyarakat untuk bareng-bareng melaksanakan vaksinasi. Karena untuk mencapai herd immunity masyarakat ini, kita berharap bisa 50% vaksinasi ini bisa tergelar di seluruh lapisan masyarakat. Kami mohon bantuan baik pada para bupati, para ulama, dan terutama para rekan-rekan wartawan untuk membantu kami dalam rangka sosialisasi vaksinasi. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Ratusan buruh dari perwakilan Serikat Pekerja Kota, Kabupaten, Seprovinsi Banten menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnakertrans Provinsi Banten, Selasa 26 Oktober 2021 kemarin. Aksi unjuk rasa itu dilakukan menuntut sejumlah hal. Satu di antaranya meminta agar upah minimum provinsi atau UMP di Banten 2021. Dan detail informasinya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin yang kini sudah siap dengan laporan lengkapnya. Halo rekan Tajudin. Halo rekan Dea. Bisa Anda jelaskan mengenai aksi unjuk rasa ini yang dilakukan para buruh di gedung Disnakertrans Provinsi Banten? Mengapa mereka melakukan unjuk rasa itu? Baik rekan Dea, izin menyampaikan bahwa ratusan buruh di Provinsi Banten, perwakilan serikat dari Provinsi Banten melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung kantor Disnakertrans Provinsi Banten, di mana aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh para perwakilan serikat seprovinsi Banten untuk menuntut Provinsi Banten agar menetapkan besaran UMP dan UMK di Provinsi Banten untuk lebih ditinggikan, di mana sejumlah buruh ini tergabung dari beberapa serikat yang terdiri mulai dari Kota Cilegon, Tangerang hingga Kabupaten Serang, Dea. Untuk tuntutannya sendiri, apa saja yang dituntut para buruh kepada Disnakertrans Provinsi Banten? Baik, rekan Dea. Aksi unjuk rasa yang dilakukan para serikat buruh seprovinsi Banten ini menuntut Provinsi Banten agar meninggikan beberapa besaran UMP atau upah minimum provinsi di Provinsi Banten sebesar 8,5%. Kemudian para buruh juga menuntut Provinsi Banten memberikan upah minimum kabupaten kota sebesar 13,5%. Selain itu, buruh juga meminta kepada Pemprov Banten agar memutus atau menghapus Undang-Undang Omnibus Law. Kemudian juga selain itu, para buruh juga meminta kepada Pemprov Banten agar menetapkan UMSK di Provinsi Banten, Dea. Oke, Tajudin, terkait unjuk rasa ini, apakah pihak dari Disnakertrans maksud kami sudah menemui para pengunjuk rasa ini? Baik, rekan Dea. Untuk informasinya sendiri, setelah dikonfirmasi dari pihak Disnakertrans sendiri, mereka mengatakan bahwa pihaknya telah menemui para pengunjuk rasa dan telah menerima secara simbolis surat tuntutan-tuntutan yang diberikan dari para serikat buruh. Kemudian rencananya dari pihak Disnaker sendiri akan menyampaikan hal itu kepada Gubernur Provinsi Banten, di mana perlu diketahui bahwa
penetapan besaran UMK dan juga UMP ini akan dilakukan pada bulan November mendatang, di mana UMP sendiri akan ditetapkan sekitar tanggal 21 November 2021, sementara UMK untuk tahun 2022 itu akan ditetapkan pada tanggal 30 November 2021. Sehingga pada bulan ini, pada sekitaran bulan Oktober ini, para buruh seprovinsi Banten menuntut agar Pemprov Banten sebelum menetapkan UMK dan UMP untuk menaikkan upah minimum di Provinsi Banten, Dea. Baik, Tribuners, berikut kami akan tampilkan wawancara rekan jurnalis kami bersama Kepala Bidang HI dan Jamsostek Dinas Kertrans Provinsi Banten, Yundi Setiasari. Tanggapan kita, ya kita menerima aspirasi mereka dan mereka sudah menyampaikan suratnya ini tadi. Nah ini tadi secara simbolis sudah kami terima dan akan kita serahkan ke Pak Kadis untuk dilanjutkan ke Pak Gubernur. Itu aja mungkin. Bu, mereka juga nuntut dihapuskan Omnibus Law, Bu. Emang apa yang dirugikan dengan adanya Omnibus Law terhadap buruh ini, Bu? Ya, kalau menurut saya, menurut mereka ya, itu maksudnya gimana ya? Merugikan secara perekonomian gitu tadi bilangnya. Perekonomian tapi tidak seperti perekonomian apa saya juga kurang paham. Jadi perekonomian rumah tangga gitu tuh. Mereka sudah survei ke kebutuhan hidupannya itu tinggi saat ini gitu. Jadi tidak mencukupi lah upah yang sekarang mereka terima dan mereka minta kenaikannya tadi 13,5% untuk UMK, 8,5% untuk upah provinsi. Itu untuk tahun 2022, Bu ya? Iya, 2022. Kalau untuk tahun 2021 memang nggak ada kenaikan apa naik, Bu? Kalau 2021 kemarin ada kenaikan 1,5%. Untuk UMK semua. Oh, semuanya. Berarti tahun ini mereka minta untuk naik lebih besar, Bu? Iya, 13,5%. Kemarin 1,5%, sekarang 13,5%. Kalau kemarin kenaikan upah sektoral berapa, Bu? Ya, sektoral sudah tidak boleh lagi kalau menurut regulasi. Oh, sudah tidak boleh lagi. Iya. Bu, perbedaan upah sektoral dengan UMK itu apa sih? Kita beralih ke Papua, Tribuners. Penyelenggaraan Home Tournament Chess NPCI Papua telah resmi ditutup. Acara penutupan dilangsungkan di Hotel Sahid Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Kejati Papua, Nikolaus Kondomo hadir dan memberikan sambutan dalam acara penutupan Home Tournament Chess NPCI Papua kali ini. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo Aldi. Iya, Dea dan juga Tribuners, dari Jayapura, Papua, penyelenggaraan Home Tournament Chess NPCI Papua telah resmi ditutup. Kajati Papua Nikolaus Kondomo ini menegaskan dalam acara penutupan Home Tournament NPCI Papua tersebut, dirinya mengatakan untuk para atlet catur blind Papua ini dapat menjadi juara umum Peparnas ke-16. Dea dan juga Tribuners, dalam kesempatan itu dirinya juga sangat optimis dengan target 12 medali emas bagi cabur catur yang dimana dalam event Peparnas ke-16 nantinya diterjunkan sebanyak 25 atlet untuk memperkuat Provinsi Papua. Dea. Aldi, oke. Terkait hal ini, adakah informasi khusus atau seperti himbauan dari Kepala Kajati Papua kepada para atlet cabur catur blind NPCI Papua sendiri? Ya, baik, dia memang benar terkait himbauan bagi atlet cabur catur blind atau catur tunanetra ini yang disampaikan secara langsung oleh Kepala Kejati Papua Nikolaus Kondomo. Beliau mengatakan agar dapat terus semangat begitu dalam berlatih, kemudian dari sisi mental juga menjadi perhatian serius bagi dirinya. Beliau berpesan agar jalannya pertandingan ini para atlet harus tidak boleh memikirkan hal-hal yang tidak penting begitu dan harus fokus ke permainan karena mengingat sebentar lagi pelaksanaan Peparnas di Provinsi Papua akan segera berlangsung. Dea. Oke, Aldi, tadi Anda sebutkan bahwa para atlet cabur catur blind NPCI Papua ini ditargetkan untuk meraih 12 medali emas. Lalu bagaimana respon Kepala Kejati Papua terkait hal ini? Ya, Dea, memang terkait tanggapan beliau terhadap target 12 medali emas yang diberikan oleh NPCI Papua ini kepada 25 atlet yang nantinya akan bertanding di cabur catur
mewakili Papua begitu. Nikolaus menyampaikan optimismenya begitu ya setelah melihat kesiapan para atlet dan juga pantauannya saat home turnamen CES NPCI Papua yang berlangsung selama sepekan di Hotel Sahid Entrop Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Dea dan juga Tribuners, menurutnya memang target medali tersebut pasti dapat dicapai karena melihat ke belakang tim catur Blind Papua ini telah bekerja keras, berlatih begitu dan sebagainya, sehingga proses pemantapan harus betul-betul dimaksimalkan ini menjelang gelaran pertandingan cabur catur Blind Papua di perhelatan Pekan Paralimpiade Nasional ke-16 di Provinsi Papua November mendatang. Dea. Lalu Aldi, terkait dengan pelaksanaan Peparnas ke-16 di Provinsi Papua nantinya, bagaimana Kepala Kejati menanggapi event tersebut? Ya baik, memang berdasarkan wawancara saya bersama Kajati Papua Nikolaus Kondomo, dirinya sangat merespon atau menanggapi baik terkait kesiapan para atlet untuk Peparnas ke-16 ini. Ia juga sangat menggaungkan event Peparnas karena menurutnya semangat Peparnas ini tidak boleh sampai surut dan buyar saja begitu dibandingkan Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang sudah berlangsung sebelumnya di Provinsi Papua begitu. Dan beliau juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada para atlet disabilitas begitu yang telah berjuang, yang telah berlatih selama ini untuk bisa nantinya membawa nama Provinsi Papua dalam perhelatan event olahraga disabilitas tersebut nantinya. Dia kembali ke Anda. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Bima sudah melakukan wawancara bersama Nikolaus Kondomo, Kejati Papua. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Evaluasi persiapan mereka selama ini. Ya, apa yang mereka telah diajarkan oleh pelatih, disitulah mereka praktekkan, sehingga mereka tidak lupa, ya. Mereka tidak lupa. Kedua, mereka juga mempersiapkan diri untuk pertandingan yang akan datang. Ya. Jadi bukan di sini melihat nilai apa menang juaranya, bukan, tapi kesiapan mereka untuk nantinya pertandingan nanti mulai tanggal 8 ya, tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 besok. Gitu. Bagaimana kesiapan tim catur sendiri Pak sejauh ini? Tim catur sendiri saya lihat selama ini sungguh luar biasa, mereka semua siap. Saya pernah menanyakan dan hari ini juga tadi saya tanyakan kepada mereka bahwa mereka siap juara. Mereka siap melaksanakan pertandingan dengan baik dan memenangkan pertandingan itu. Ya, pertandingan itu untuk nama baik Provinsi Papua. Catur ada 12 orang. 25 orang ya, 25 orang catur. 8 yang diperlombakan medali. Ya. Kita target 12 kita bisa berhasil. 5 yang diperlombakan, targetnya 12. Mas. Targetnya. Ya, mohon doa adik-adik, bapak-bapak, ibu sekalian, para wartawan juga mendoakan sehingga pertandingan ini selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Sehingga kita mendapat juara di sana. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya. Jembatan gantung menuju rumah kediaman Ketua KPK RI Firly Bahuri di Desa Lontar, Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, putus total dihantam banjir bandang. Jembatan gantung ini merupakan jalan yang biasa dipakai oleh masyarakat karena merupakan jalan terdekat menuju kawasan desa seberang. Jembatan legenda ini kini putus total, disapu banjir dan hanya menyisakan kawat seling saja. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari sripoku.com. Ada Leni Juwita yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Leni. Halo Dea. Leni, dengan putusnya jembatan gantung ini, apakah ada jalan alternatif lain menuju ke desa kawasan seberang? Baik Dea. Jembatan yang putus ini memang merupakan jembatan legenda karena selama ini dipakai masyarakat untuk menyeberang ke kawasan seberang, desa seberang maksud kami. Memang ada jembatan permanen, jembatan desa, namun harus memutar, jadi jarak tempuhnya lebih lama dibandingkan apabila melewati jembatan gantung itu dia. Kemudian perlu kita informasikan bahwa jembatan ini dikatakan legenda karena dulunya satu-satunya jembatan ini, jembatan gantung ini yang semasa kecilnya Pak Komjen Firly Bahuri, Ketua KPK RI itu, sekolahnya melewati jembatan itu dari SD sampai SMP. Dia biasa berjalan kaki melewati jembatan itu begitu.
Kemudian selain jembatan jembatan alternatif, sebenarnya saat ini sedang dibangun jembatan permanen. Jembatan permanen yang posisinya pas ada di samping jembatan putus. Namun kondisinya masih pekerjaannya masih cukup lama, diperkirakan baru 40%. Diperkirakan akhir Desember atau Januari baru selesai. Solusinya pemerintah akan mendorong supaya dilakukan percepatan pekerjaan pembangunan jembatan ini agar bisa lalu lintas ke desa seberang itu normal kembali, begitu deh. Oke, rekan Leni, selain jembatan yang menuju kampung halaman Ketua KPK Firly Bahuri ini, apakah ada fasilitas umum lain yang terdampak dari banjir bandang yang melanda? Baik deh, memang banjir bandang ini kali ini memang cukup besar, walaupun waktunya itu cepat. Namun dampaknya itu sangat berpengaruh. Ada beberapa fasilitas umum, jembatan gantung itu ada 2, kemudian ada jembatan permanen di Desa Gunung Meraksa, itu juga mengalami putus total. Selain itu ratusan rumah terendam, fasilitas umum seperti masjid, balai desa juga terkena dampak dari banjir bandang kali ini, begitu deh. Oke, lalu apakah banjir serupa ini juga sudah sempat pernah terjadi atau ada sebab lain? Betul deh. Banjir bandang ini pernah terjadi pada tahun 1982. Namun akhir ini ada penyebab lain yang memacu terjadinya banjir ini, karena di bagian hulu sungai itu sudah dibuka tambang itu. Ada PT PGE, Pertamina Geothermal Lumut Balai, pembangkit listrik panas bumi. Nah, dengan dibukanya pembangkit listrik panas bumi ini, kawasan sekitar itu sudah menjadi terbuka karena tidak ada akses jalan. Jadi hutan-hutan lindung yang tadinya dipertahankan ini sudah dibuka oleh masyarakat. Ini sudah dirambah menjadi kebun kopi dan tanaman lainnya, sehingga daerah ini sudah menjadi gundul dan tandus. Akibatnya apabila terjadi hujan yang cukup deras akan berdampak pada terjadinya banjir di bagian hilirnya. Nah, ini pemerintah sudah akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkait untuk mengatasi hutan yang gundul ini, begitu deh. Baik, Tribuners, tadi rekan Leni juga sudah berhasil melakukan wawancara bersama PLH Bupati Oku, kemudian juga Ketua DPRD Oku dan Kapolres Oku. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Baik, terima kasih. Di malam kita dikejutkan ada curah hujan yang tinggi ya, sehingga ada banjir bandang, terutama berdampak ke Kecamatan Muarajaya ini yang paling besar. Tadi kita lihat salah satunya ada di Desa Lontar, ada jembatan gantung yang putus, tapi kita bersyukur karena di samping itu ada juga jembatan permanen yang akan segera diselesaikan dari pemerintah provinsi dan dari pusat juga. Kita harapkan masyarakat bersabar untuk yang di Lontar. Kemudian yang di sini di Lubuk Tupa ini kita lihat ada lebih kurang 15-20 meter yang kayu di jembatan gantung ini yang lepas, dan kita sudah minta ke dinas terkait, dinas teknis untuk kita bantu perbaikan, dengan harapan juga bisa dibantu masyarakat untuk bergotong royong sehingga dalam minggu ini kita harapkan bisa normal kembali untuk jembatan yang ini. Saya kira itu terhadap masyarakat yang terdampak sudah dibantu. Tadi ini ada Pak Kapolres, saya juga didampingi Bapak Ketua DPRD, ada dari mewakili Pak Dandim. Artinya kita membantu dan mengharapkan masyarakat bersabar. Ini kita terus prihatin dan tetap waspada karena kita tidak bisa prediksi cuaca ke depan. Demikian kita berharap kejadian ini cukup sampai di sini sehingga kita bisa normal kembali kehidupan masyarakat. Ini yang saya informasi dapat dengarnya itu sudah sampai 660 kakak. Artinya itu ada penduduk luar yang datang. Mestinya
tidak diperkenankan. Meskipun pemerintahan Pak Jokowi memperbolehkan hutan lindung itu dialihfungsikan untuk digarap oleh masyarakat, tetapi yang dimasukkan itu adalah penduduk asli, bukan artinya dimobilisasi dari tempat yang lain. Dan ini sudah berlanjut sangat lama, dari tahun era 80-an. Nah, mungkin mudah-mudahan yang kita ada di saat ini, apa yang kita sampaikan ini didengar oleh pemerintahan provinsi. Dan saya pun sudah sangat sering sekali menegaskan bahayanya. Karena tahun 82 pernah banjir sampai menyisir kampung dusun yang di Batanghari, Ulak Pandan, yang sampai sekarang kita kenal ada hunian dusun baru kan. Itu dampak daripada banjir bandang. Untuk itu kalau bisa kita tertibkan, artinya meskipun pemerintah pusat mengatur, ya mestinya penduduk asli yang bisa menggarap itu. Bukan arti kita rasial ya untuk pendatang-pendatang. Ini kawasan yang di hulu Sungai Ogan itu sangat beda dengan kawasan rimba hutan yang ada di daerah Ulak. Kalau di daerah Ulak itu kan seperti peninjauan, mau dirambah sampai ke rimba-rimbanya itu nggak ada masalah karena tidak ada pengaruh ke sungai hidrologi Sungai Ogan ini. Mungkin itu Pak PLH nanti kita sampaikan dengan pemerintahan pusat. Terima kasih. Itu. Kita tahu bersama bahwa setelah tahun 1982 kita dikejutkan kembali adanya bencana alam ini. Tadi kami sudah bertemu dengan beberapa kepala desa, dengan beberapa masyarakat yang mereka menyampaikan sudah lama sebetulnya tidak pernah terjadi bencana alam. Ini mungkin menjadi kewaspadaan kita semuanya, terlepas dari mungkin kondisi alam, kondisi hujan yang cukup besar di hulu, kemudian mungkin mendorong jumlah air yang cukup besar, tapi kita juga lihat bersama di sini juga banyak sampah-sampah seperti akar pohon. Ini merupakan salah satu bukti bahwa tadi yang mungkin disampaikan oleh Bapak Ketua maupun Bapak Bupati bahwa di sini kemungkinan besar ada perambahan yang justru merusak lingkungan maupun alam kita. Tentunya nanti kita juga dari Polres Meringulu kami juga akan mengecek jangan sampai nanti di kawasan hutan lindung kita ada perambahan hutan atau sampai ada terjadinya illegal logging. Namun sekali lagi kami berharap kepada masyarakat yang ada tinggal di wilayah pesisir dari Sungai Ogan ini mungkin dalam beberapa periode ini agar waspada dan berhati-hati. Kita beralih ke Sumatera Selatan. Sejumlah warga binaan di Lapas Perempuan Palembang mendapatkan pelatihan keterampilan. Pelatihan ini diterapkan untuk membuat para tahanan bisa mandiri dan memulai kehidupan normal saat masa hukumannya nanti berakhir. Warga binaan yang ikut program keterampilan ini adalah mereka yang terpilih dari serangkaian seleksi mulai dari kelakuan, lamanya masa hukuman, dan lain-lainnya. Selengkapnya akan disampaikan rekan Hartati, jurnalis Tribun Sumsel yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Hartati. Halo, selamat siang Dea. Bisa Anda informasikan apa saja pelatihan keterampilan yang diberikan kepada para warga binaan ini? Iya Dea. Selamat siang Tribuners. Lapas Perempuan Palembang ini memiliki 8 program pelatihan dan keterampilan yang diberikan kepada warga binaan, diantaranya yakni latihan band, salon, tata rias, bakery, laundry, dan juga bercocok tanam serta budidaya ikan lele. Pelatihan ini diberikan untuk saat ini 50 orang narapidana terpilih yang sudah dilakukan sesuai dengan asesmen dan juga SOP yang berlaku di Lapas Perempuan Palembang. Padahal jika dibanding dengan jumlah narapidana yang ada di sini, jumlahnya 500 orang, tapi yang terpilih hanya 50. Ini salah satu alasannya karena selain keterbatasan sumber daya manusia atau SDM di lapas itu untuk mengawasi warga binaan ini juga dipilih yaitu warga binaan yang hampir selesai masa tahanannya. Jadi nanti saat mereka sudah lulus, saat mereka sudah selesai masa hukumannya, mereka akan mandiri dan bisa memulai kehidupan baru dengan normal dan memiliki keterampilan Dea. Lalu bagaimana dengan respon dari para warga binaan ini yang mengikuti pelatihan dan bagaimana juga nanti outputnya ke depan yang diharapkan? Iya Dea, salah satu warga binaan tadi Darmayanti mengatakan dia senang mengikuti pembinaan ini, salah satunya ia memilih untuk pembinaan bercocok tanam karena bisa berada di luar sel selama ini, jadi dia bisa terkena matahari, bisa melihat aktivitas di luar juga, sehingga hal-hal yang dirindukannya mengenai kehidupan di luar lapas itu bisa terobati dengan berada di luar lapas.
Dan pelatihan ini 2 kali dalam 1 minggu. Jadi dalam 1 kali sesi latihan itu dimulai dari pagi hari hingga pukul 3 sore. Dan setelah itu mereka akan kembali masuk ke dalam lapas untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Outputnya dia berharap ke depan nanti dia memilih untuk bercocok tanam ini karena selain bisa bertanam sendiri di rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dia juga berharap keterampilannya ini bisa mendatangkan pundi rupiah yang juga bisa diajarkan kepada keluarga dan tetangga kemudian hari. Ya. Oke, Hartati, berdasarkan pantauan Anda, ini apa saja aktivitas keseharian warga binaan selain diisi dengan pelatihan keterampilan ini? Iya, aktivitas warga binaan ini selain mereka dibina keterampilan, mereka juga iman dan takwa mereka juga dibina sehingga selain mental mereka siap saat berada di luar dan menyelesaikan masa hukumannya nanti, sehingga mereka benar-benar bertobat dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang mereka lakukan. Mereka bisa diterima di masyarakat dengan baik. Itu salah satunya mulai dari saat bangun pagi mereka bagi yang muslim itu diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu untuk agar mental mereka terlatih dan juga memiliki keyakinan yang baik terhadap agama, dan mereka benar-benar tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang salah dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya, Dea. Selain itu, setelah aktivitas pagi, mereka juga akan melakukan apel, kemudian melakukan sejumlah kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh lapas sendiri, dan saat siang lagi mereka akan apel, dan setelah itu juga beragam pelatihan lainnya juga akan mereka ikuti dan berinteraksi dengan lapas lainnya, narapidana di lapas lainnya. Dan saat pukul 5 sore, semua aktivitas yang di luar lapas itu ditiadakan dan mereka akan kembali ke dalam sel masing-masing dia. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Hartati bersama Agustina Mandayanti selaku Supervisor CSR dan SMEPP Pertamina Patra Niaga, dan juga Wahda Kairunisa, Kasubsi Sarana Kerja Lapas Perempuan Palembang. Selengkapnya. Memasarkan produk-produknya. Jadi kalau saat ini itu masih digunakan untuk wilayah terbatas di lapas, bukan tidak mungkin ya tahun kedepannya bisa sayur-sayuran hidroponik yang kita campur lebih sehat karena dia organik tanpa pupuk bisa dipasarkan ke supermarket terdekat seperti itu. Dan seperti biskuit, memang masih percontohan ya, beberapa posyandu, masih 2 posyandu yang ada di Puskesmas Karamasan dan di Mariana itu yang buat distribusi biskuitnya hanya cuma tidak memungkinkan juga. Kita bisa bekerja sama dengan dinas kesehatan gitu, bisa memasarkan inovasi biskuit sayuran ini ke puskesmas yang ada di Palembang. Harapannya seperti itu sih Mas, jadinya pangsa pasarnya lebih meningkat. Mungkin nanti feedbacknya ke teman-teman warga binaan bisa jadi penghasilan yang cukup untuk mereka, untuk tamu mereka ketika bebas. Ini apa yang dilakukan dari lapas wanita merdeka untuk para napi-napi yang ada di sini? Lapas Perempuan Palembang ini di sini melaksanakan pembinaan kemandirian. Di sini berfungsi untuk mengoptimalkan minat dan bakat dari warga binaan, sehingga mereka diharapkan setelah selesai menjalani masa pidananya di sini mempunyai bekal yang mereka miliki untuk digunakan di luar, misalnya membuka usaha, jadi mempunyai keterampilan. Di sini kami punya 8 kegiatan di pembinaan kemandirian seperti ini. Kita sedang di tempat hidroponik, kemudian ada tata boga, tata rias salon, terus budidaya lele, laundry, bakery, sangi ikan, dan budidaya lele. Jadi di sini kami warga binaan yang telah melalui asesmen dan SOP yang ditetapkan di lapas perempuan ini bisa memiliki keterampilan dan mempunyai bekal saat mereka bebas nanti. Untuk kategori masuk ke warga binaan yang kategori seperti apa? Kategorinya yang pasti telah berkelakuan baik, tidak ada catatan pelanggaran, disiplin selama berada di lapas ini, misalnya sudah setengah menjalani masa pidananya seperti itu. Yang lainnya, ketentuan lainnya ada nggak? Sesuai minat dan bakatnya tadi. Iya. Sejauh ini ada berapa warga binaan Mbak yang ikut kegiatan 8 kategori kegiatan? Ada 50 orang, 50. Terbagi dalam 8 kegiatan. 8 kegiatan. Ya. Mereka ini sudah hasil seleksi ya Mbak? Ya. Kami akan jeda sejenak Tribuners dan kembali sesaat lagi, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar? Kembali di live update, kita menuju ke informasi berikutnya. Polda Sumatera Utara sangat menyayangkan tindakan dugaan pencabulan dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polsek Kuta Limbaru. Kapolres Tabes Medan, Kombes Riko Sunarko mengakui bahwa anggotanya yang bertugas sebagai penyidik di Polsek Kuta Limbaru memang terlibat kasus ini. Mereka adalah Bribka RHL mengajak istri tahanan berinisial MU 19 tahun ke sebuah hotel. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Freddy, wartawan dari Tribun Medan yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Freddy. Ya, halo. Freddy, bagaimana keterangan dari pihak kepolisian soal anggotanya di Polsek Kuta Limbaru ini meruda paksa istri tahanan? Ya, halo. Halo Dea. Benar sekali Dea. Salah satu personel Polsek Kuta Limbaru itu diduga meruda paksa istri tahanan, dan kejadian itu terjadi pada tanggal 23 Mei tahun 2021 lalu, di mana istri tahanan tersebut diajak ke sebuah hotel oleh Bribka RHL, lalu di sana diduga mereka melakukan hubungan suami istri. Nah, berdasarkan pengakuan dari korban atau istri tahanan tersebut inisial MU, dia menyebutkan bahwa di dalam kamar hotel itu dia dibujuk rayu untuk mau bersedia
berhubungan badan, begitu. Oke, Freddy, informasinya ini bukan hanya Bribka RHL saja yang terlibat. Ada siapa lagi selain dia dan bagaimana juga untuk sanksi terhadap mereka ini yang terlibat, apakah juga sudah diinformasikan? Ya, baik, Dea. Untuk sementara ini yang diduga melakukan meruda paksa istri tahanan itu adalah Bribka RHL, namun ada anggota-anggota lain, namun bukan terkait ruda paksa, tapi dugaan pemerasan yang dilakukan oknum tersebut. Jadi disebutkan bahwa mereka itu meminta uang sebesar 30 juta rupiah kepada MU agar disebut-sebut diduga untuk membebaskan suaminya dan satu temannya. Jadi kejadian ini bermula pada penangkapan ini, maksud kami bermula pada tanggal 3 Mei lalu. Itu Polsek Kota Limbaru itu menangkap 2 orang, yakni termasuk salah satunya suaminya dan juga temannya di sebuah indekos atau kos-kosan di Jalan Kapten Muslim Medan, Gang Buntu. Di sana mereka diamankan, begitu. Namun di beberapa minggu kemudian, itulah polisi menghubungi istri dari tahanan tersebut untuk janji untuk mempertemukan, begitu maksud kami. Dan di situ MU mempertanyakan soal beberapa kendaraan dan barang bukti yang seharusnya tidak disita, malah justru disita, seperti sepeda motor, begitu. Rupanya bukan mendapat kejelasan terkait sepeda motor yang disita itu, ia malah diajak untuk berhubungan badan. Dan Dea, untuk sanksinya itu, jadi ada 8 personel Polsek Kota Limbaru yang disanksi pencopotan untuk saat ini, yaitu yang pertama yang saya rincikan adalah Kapolsek Kota Limbaru dan juga Kanit Reskrim Kota Limbaru beserta 6 penyidik lainnya yang diduga terlibat itu, termasuk Bribka Rahmat Hidayat Lubis atau RHL. Dan sampai saat ini pemeriksaannya masih berlangsung di Propam Polda Sumut, dan mereka juga telah dimutasi. Jadi Kapolseknya dimutasi ke Polda Sumut dalam rangka pemeriksaan, dan ke-7 lainnya juga dalam rangka pemeriksaan. Jadi dimutasi dan copot dari jabatannya. Ya. Baik, Tribuners, rekan Freddy juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kapolrestabes Medan, Kombes Riko Sunarko, terkait adanya dugaan pemerasan dan juga ruda paksa oleh oknum anggota polisi di Medan ini. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapit Propam dan Pak Kapit Humas, rekan-rekan media sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan merilis terkait dengan beredarnya berita adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh anggota kami di Polsek Kota Limbaru. Atas berita tersebut, kami dipanggil Bapak Kapolda dan diperintahkan langsung untuk membuat tim gabungan antara Polda dan Polres, dan kita melaksanakan pendalaman terkait dengan berita yang beredar. Kemudian terkait dengan penanganan kasus pidananya sendiri, itu sampai sekarang masih berjalan dan sudah tahap 2. Namun kita mendalami apakah ada pelanggaran atau ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota atau ada perilaku anggota yang melanggar aturan dalam pelaksanaan pemberkasan atau penyidikan. Jadi untuk Kapolsek dan Kanit serta anggotanya sampai saat ini masih melaksanakan atau sedang dilaksanakan pemeriksaan oleh Bitpropam Polda. Nanti terkait dengan hasil dan nilainya Pak Kabid Propam akan menyampaikan. Kemudian untuk Kapolsek rencana hari ini ditarik ke Polda, kemudian disiapkan penggantinya, dan untuk Kanit Reskrim dan anggotanya kita tarik ke Polres, kita evaluasi dalam rangka pemeriksaan.
Jajaran Polres Minahasa Utara menangkap SM, tersangka kasus peredaran uang palsu. Aksi pelaku SM ini disebut cukup rapi dan sulit dibongkar lantaran uangnya disebut mirip dengan asli, bahkan bisa tembus hingga pasar swalayan. Aksi SM ini terbongkar setelah memberikan uang palsu itu kepada pasangan sesama jenisnya. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Manado, ada Arthur Rompis yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Arthur. Ya, selamat sore, Tribuners. Bagaimana untuk proses pengungkapan kasus tersebut? Arthur, bisa Anda jelaskan? Ya, Tribuners, ini Polres Minahasa Utara baru saja merilis penangkapan terhadap seorang tersangka peredaran kasus uang palsu dengan inisial SM. Jadi SM ini diduga memiliki uang palsu sekitar 200 juta dan sudah dibelanjakan sekitar 37 juta rupiah. Dan kasus tersebut terungkap ketika SM dia berhubungan dengan salah satu rekannya yang sejenis. Kemudian dari situ rekan sejenis itu curiga bahwa ada uang palsu dan kemudian melaporkan ke aparat Polres Minahasa Utara, dan dari situ aparat Polres bergerak dan langsung mengamankan tersangka SM. Demikian. Oke, terkait kasus peredaran uang palsu ini, apakah tersangka SM ini menjadi pelaku tunggal, tersangka tunggal, atau masih ada yang lainnya, Arthur? Ya, kalau dari keterangan Polres Minut, aparat masih mengembangkan penyidikan kasus ini dan diduga ini melibatkan suatu sindikasi karena SM juga dia memperoleh uang itu dari seseorang yang berasal dari Solo. Jadi aparat tengah mengembangkan penyelidikan ke arah situ untuk mengungkap lebih jauh jaringan sindikasi dari peredaran uang palsu ini. Demikian. Oke, berarti total yang sudah beredar dari ratusan juta uang palsu itu tadi Anda sebutkan 37 juta rupiah, betul? Atau bagaimana? Ya, 37 juta itu menurut penuturan aparat Polres Minut itu diedarkan di Pasar 45 Manado dan juga Pasar Air Madidi. Dan tadi juga ada himbauan dari Bank Indonesia agar supaya masyarakat lebih hati-hati dalam melihat uang palsu, dapat membedakan mana uang palsu dan juga mana uang yang asli. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Manado Arthur Rompis untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Satreskrim Polresta Barelang berhasil mengungkap tindak pidana perjudian jenis judi online. Sebanyak 10 orang pelaku berhasil diamankan polisi dari 2 lokasi berbeda di perumahan Bukit Indah, Sukajadi, Batam, Kepulauan Riau. Dari 10 orang pelaku tersebut, 8 pelaku merupakan wanita dan 2 pelaku lainnya adalah laki-laki. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Ronya Lodolaleng dari Tribun Batam yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Roni. Ya, rekan Dea, selamat siang. Ya, Roni, kapan sebenarnya terjadi penangkapan dari 10 orang ini ya, pelaku judi online? Baik, rekan Dea dan juga Tribuners, Satreskrim Polresta Barelang berhasil menangkap beberapa karyawan judi online ya pada 21 Oktober 2021 yang lalu. Penangkapan ini berkat adanya informasi dari masyarakat setempat bahwasannya kegiatan judi online ini dilakukan di salah satu perumahan, yakni di Komplek Sukajadi, Kota Batam, yang dikenal merupakan salah satu kawasan elit di Batam. Penangkapan dilakukan di 2 tempat berbeda ya, dan polisi berhasil menangkap 10 orang karyawan yang terdiri dari 2 laki-laki dan 8 orang perempuan. Demikian, Dea. Oke, Ronya, berdasarkan informasi yang Anda himpun itu, berapa gaji karyawan atau operator yang ditangkap ini? Dan juga omset perjudian selama 1 bulan? Baik, Dea, lewat konferensi pers pada 26 Oktober 2021 kemarin,
Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Reja Morandi Tarigan mengatakan bahwa ke-10 karyawan tersebut mendapatkan gaji ya atau upah yang cukup besar, yakni 5 hingga 7 juta per bulan. Sedangkan omset perjudian online itu sendiri rata-rata setiap bulan mencapai 108 juta rupiah. Demikian dia. Oke, bisa diinformasikan atau apakah sudah ada informasi terkait modus mereka, cara mereka menawarkan judi online tersebut kepada masyarakat? Baik, Dea. Untuk memperkenalkan bisnis judi online ini, mereka ternyata mempunyai marketing yang cukup handal ya. Bahkan mereka membuat tulisan di web agar para pemain bisa tertarik dan mengikuti permainan mereka. Lalu mereka juga menyebarkan di sejumlah media sosial berupa Facebook dan beberapa media sosial lain. Jika ada yang bertanya, maka mereka langsung mengkonfirmasi secara personal begitu. Dari mulai cara login akun hingga membuat deposit. Depositnya juga cukup terjangkau ya, yakni hanya ataupun cukup 100.000 saja sudah bisa melakukan permainan tersebut. Demikian ya. Oke, untuk proses hukumnya saat ini kepada 10 orang pelaku itu tadi, bagaimana? Apakah sudah ada jeratan pasal yang dijatuhkan kepada mereka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan itu? Baik, untuk sementara polisi menjatuhi hukuman ataupun pasal yang dijerat, yakni pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 serta junto 303 ayat 1 KUH pidana maksud kami, junto pasal 55 KUHP pidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Begitu dia. Baik, Tribuners, rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara terkait hal ini, pengungkapan judi online ini. Ada Kasat Reskrim Polrestabes Barelang, Kompol Reza Morandi Tarigan. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Kita amankan sampai sekarang 8 Pak, judi online seperti apa yang mereka mainkan? Berjalan sampai jadi kriminal? Ini judi online yang dia ada servernya. Servernya itu masih kita kembangkan kembali. Jadi yang bersangkutan itu mengajak orang-orang untuk bermain judi di medsos. Melalui online nanti akan dikembalikan duitnya ke rekening-rekening. Melalui e-money. Jadi setelah kita lakukan penyelidikan, dapatlah TKP-nya 20 bulan sebagainya. Sudah berapa lama mereka beroperasi? Untuk keterangan dari mereka sampai saat ini 3 bulan mereka bekerja. Berapa omsetnya, Pak? Omsetnya berdasarkan pengakuan dari para tersangka berjumlah 100 juta per bulan. Satlantas Polres Manokwari kembali menggelar penertiban dan peningkatan kepatuhan masyarakat dalam berkendara di Papua Barat. Razia digelar di Jalan Trikorawosi, Distrik Manokwari Barat, Manokwari. Saat itu petugas masih menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan pengendara. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Papua Barat, ada Safwan Asari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Safwan. Halo Dea. Safwan, bisa Anda gambarkan berdasarkan pantauan Anda situasi saat pelaksanaan razia di Manokwari dan apa maksud dari razia kali ini? Ya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat bahwa pelaksanaan razia yang digelar oleh Satlantas Polres Manokwari ini adalah bentuk dan upaya Satlantas dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Pada pelaksanaan kali ini Satlantas juga menggandeng pihak dari
pihak lainnya seperti dari pihak lain dari seperti dari Samsat dan juga masyarakat umum dan pelaksanaannya untuk sekaligus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, begitu dia. Oke, Sawan. Dalam penilangan kali ini ada berapa jumlah kendaraan yang ditilang? Juga didominasi oleh kendaraan apa saja? Ya, Dea. Baik, dalam razia yang digelar oleh Satlantas pada hari ini sebanyak kurang lebih sekitar 50-an kendaraan yang terjaring razia, namun kurang lebih 8 unit kendaraan pemiliknya lebih memilih untuk membayar pajak di tempat, sementara sekitar 8 unit kendaraan karena mereka lebih memilih untuk berurusan di kantor polisi sehingga kendaraan mereka harus dibawa kembali ke Polres Manokwari untuk selanjutnya dilakukan upaya selanjutnya oleh pihak keluarga dan juga kepolisian. Begitu dia. Oke, lalu terkait hal ini seperti apa harapan dari Kasat Lantas terkait razia yang dilakukan? Ya, razia yang dilakukan oleh Kasat Lantas dan juga Satlantas Polres Manokwari dan juga pihak Samsat ini, mereka berharap agar bagaimana masyarakat ini bisa sadar, karena selama pelaksanaan razia yang digelar di Kabupaten Manokwari lebih didominasi oleh kendaraan-kendaraan dinas yang terkena razia, dan juga ada sejumlah anak-anak kecil yang memang belum cukup umur sudah mengendarai kendaraan baik roda 2 dan juga roda 4, sehingga mereka berharap untuk perlu adanya kesadaran dari pihak dari masyarakat, dalam hal ini para pengendara, baik pengendara roda 2 dan juga roda 4. Sekaligus beliau berharap untuk orang tua yang masih saja membiarkan anak-anaknya mengendarai motor atau mengendarai kendaraan roda 4 yang masih di bawah umur, agar tidak boleh lagi memberikan kesempatan itu, karena sama halnya dengan mengantarkan nyawa anaknya di jalan, begitu. Ya. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Sawan bersama Kasat Lantas Polres Manokwari, Ibtu Suban Ohoimas, selengkapnya. Baik, selamat siang. Hari ini kami melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam hal peningkatan disiplin berlalu lintas di Kabupaten Manokwari. Kegiatan hari ini kami menggandeng teman-teman dari Samsat Manokwari dalam hal kepatuhan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hari ini kegiatan penertiban yang kami laksanakan untuk tilang sendiri, kami berhasil menjaring 8 unit kendaraan yang kami laksanakan penilangan. Kemudian kendaraan yang melaksanakan kewajiban pembayaran pajak sebanyak 38 unit. Plus teguran kami memberikan sekitar 30 kali teguran. Teguran ini dalam hal mulai dari penggunaan handphone, kemudian merokok ketika mengendarai kendaraan, sampai dengan penggunaan masker. Karena mengingat ini masih masa pandemi, kami tetap mengingatkan untuk penerapan prokes, terutama penggunaan masker. Plus dalam kegiatan ini juga kami mengedepankan edukasi masyarakat dalam hal pembagian brosur, kemudian kami melaksanakan memberikan tempelan dalam stiker himbauan tertib berlalu lintas. Harapan kami dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan penertiban ini, masyarakat Manokwari dapat betul-betul merasakan khususnya bagaimana menurunnya angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas yang saat ini terjadi di Manokwari. Ditemukan ini banyak sekali plat merah diganti dan plat hitam, ini seperti apa? Ya, hari ini memang masih kami temukan ada beberapa kendaraan yang menggantikan TNKB dari TNKB berwarna merah menjadi TNKB hitam. Kami langsung melaksanakan tilang. Dan lagi kami menghimbau bahwa kendaraan tidak boleh melakukan perubahan terhadap TNKB kendaraan, karena nanti ini ada sanksi pidana lain yang mengikuti. Namun dalam kegiatan hari ini kami lebih mengedepankan teguran. Kami mengingatkan untuk jangan digunakan. Kita jeda lagi Tribuners dan akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke kabar berikutnya, Tribuners. Seorang pemilik counter HP terkemuka di Menpawah, Kalimantan Barat kehilangan anjing peliharaan kesayangannya. Anjing bernama Mickey itu hilang pada Senin 25 Oktober 2021 sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat. Karena hal itu, sang pemilik anjing pun menggelar sayembara bagi siapa saja yang bisa menemukan dan mengembalikan Mickey dalam keadaan hidup akan diberikan hadiah sebesar 10 juta rupiah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ramadan, jurnalis Tribun Pontianak yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Ramadan. Ya, selamat siang semua. Rekan Rama, bisa Anda jelaskan kronologi hilangnya anjing milik warga Menpawah tersebut? Nah ya, untuk anjing yang hilang itu sendiri itu milik dari seorang warga Kabupaten Menpawah, yaitu Bapak Acun, di mana anjingnya tersebut juga berjenis anjing yang memang untuk peliharaan di rumah. Hilangnya itu sekitar pada Senin 25 Oktober 2021 sekira pukul 4 dini hari di kediamannya sendiri. Kronologisnya juga diketahui bahwa dari rekaman CCTV rumah tersebut bahwa dikatakan oleh si pemilik ada sekitar 2 orang atau lebih yang mengendarai sepeda motor berlalu lalang di sekitar rumahnya, dan dia mengirakan bahwa anjing tersebut memang sebelumnya dibius terlebih dahulu baru diculik seperti itu. Oke, Rama, lalu apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Acun ini ya dan juga keluarganya untuk bisa mendapatkan anjing mereka kembali? Iya, dari hari pertama anjingnya yang diberinya nama Mickey tersebut hilang, Bapak Acun bersama keluarga sudah berusaha untuk mempubliskannya melalui Facebook, melalui grup-grup WhatsApp, memberitahukan bahwa anjing kesayangan mereka itu hilang. Dan mereka juga sampai memberikan sayembara uang tunai sebesar 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa menemukan dan membawa Mickey pulang kepada pangkuan keluarga seperti itu. Oke, terkait hadiah sayembara 10 juta rupiah ini ya, bagi yang menemukan Mickey ini, mengapa keluarga Bapak Acun ini bersedia untuk memberikan hadiah sebesar itu? Ya, kita ketahui sendiri bahwa Mickey ini sendiri sudah dipelihara oleh keluarga Bapak Acun itu sedari kecil. Sudah sekitar 6 tahun bersama keluarga. Memang kata Bapak Acun untuk Mickey ini sendiri bukan hanya sebatas hewan peliharaan, namun Mickey ini sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga Bapak Acun dan juga teman bermain dari keluarga tersebut. Hingga berita diketahui bahwa Mickey ini hilang, keluarga memang merasa sangat bersedih, baik itu Bapak Acun, istrinya, serta kakeknya itu sangat bersedih. Sehingga mereka memutuskan untuk memberikan sayembara 10 juta rupiah kepada siapa saja yang menemukan anjing tersebut. Karena bagi mereka, uang 10 juta itu bukanlah apa-apanya, karena mereka
menilai bahwa Nike ini adalah bagian dari hidup mereka, bagian dari keluarga mereka, bukan hanya sebatas hewan peliharaan seperti itu. Ya, baik. Terima kasih rekan Ramadan untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di Kabupaten Goa, tepatnya di Jalan Poros Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar, pada Selasa 26 Oktober 2021. 3 pengendara dilaporkan tertimpa pohon dalam kejadian itu. Detail informasinya terkait insiden ini akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Timur, ada Said Zulfadli, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Said. Halo. Said, bisa Anda informasikan berapa total korban atau adakah korban jiwa dan korban luka-luka dari insiden ini? Ya, untuk korban jiwa meninggal di tempat itu ada 1 orang yang bernama Ihsan, warga Makassar. 2 orang lainnya itu mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Ada yang mengalami patah tulang, yang sempat pasca kejadian dilarikan ke puskesmas terdekat. Ya. Berdasarkan pantauan Anda, Said, selain menimpa pengendara motor ini pohon tumbang tersebut, apakah ada bangunan lain mungkin seperti rumah warga yang juga ikut tertimpa pohon itu? Ya, ada 1 rumah milik warga setempat yang menimpa pagar rumah milik warga sekitar, itu merusak pagar milik warga. Tampak di lokasi juga menimbulkan kemacetan panjang pasca insiden pohon tumbang tersebut. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis kami Said untuk informasi Anda, dan berikut akan kami tampilkan hasil wawancara Said bersama saksi mata, ada Daeng Situru dan juga Kanit SPKT Polsek Bontonompo, ya, Aibtu Syamsuddin. Arman dia. Ada tumbangnya pohon. Iya. Keluar kok kuliah di sana. Iya. Ya masih tobat lah. Yang 1. Kali yang 1 itu di sana. Jatuh sudah tumbang itu baru apanya jadi tahu terlempar Pak ya. Pada saat kejadian Pak memang cuaca buruk Pak ya. Hujan deras Pak ya. Hujan deras Pak pada saat kejadian Pak. Itu Pak ya. TKP. Setelah sampai di TKP, mayat sudah ada korban Pak ya? Ada korban jiwa Pak ya? Ada korban jiwa 1. 1 orang Pak. 1 orang. Orang Makassar BTP. Orang BTP Pak. 2 korban sadar sampai sekarang dalam keadaan sadar. Ini pengendara sepeda motor Pak. Ini kebetulan lewat dia atau berteduh di bawah pohon Pak? Kebetulan lewat. Kebetulan lewat Pak. Kebetulan lewat pohon tumbang. Iya. Hujan Pak ya. Ini memang usia pohonnya memang sudah lapuk Pak ya. Iya. Untuk pohonnya sendiri Pak yang kita lihat Pak. Kita begini. Sudah tua Pak ya. Jadi 1 korban orang sini yang meninggal Pak Bonjit sama iparnya sendiri. Dari Makassar. Ya. Meninggal 1 sadar, dan informasi terakhir korban sudah dibawa ke rumah duka. Orang Maros Pak ya. Iya betul. Kita beralih ke Lampung, Tribuners. 1 unit rumah kontrakan di Jalan Ikan Layur, Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, ludes dilalap si jago merah pada Selasa 26 Oktober 2021. Pemilik rumah diketahui sedang tidak berada di rumah saat api meluluhlantahkan bangunan. Seluruh perabot dan barang-barang dalam rumah itu pun hangus terbakar. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami ada rekan wartawan dari Tribun Lampung, Vicensius Soma Ferrer, yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo Soma. Halo, selamat siang. Bisa Anda ceritakan seperti apa kronologi kejadian kebakaran rumah kontrakan ini dan bagaimana juga kondisi terakhir di rumah tersebut setelah kebakaran ini terjadi, rekan Soma? Ya, berdasarkan laporan teman-teman Tribun Lampung, memang kebakaran terjadi pada hari
Rabu kemarin sekira pukul 1:30, di mana satu unit rumah kontrakan yang tidak dihuni saat itu terjadi kebakaran yang diduga dari arah dapurnya. Seperti itu. Oke, Soma. Lalu, apakah sudah diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini menurut warga ataupun hasil penyelidikan dari pihak terkait? Ya, berdasarkan kesaksian dari penghuni kontrakan, memang tidak ada penyebab kelalaian ya. Pihaknya menduga karena ada 2 ekor kucing yang memang selalu berkelahi. Kemungkinan ia menduga bahwa saat itu berkelahian ada terjadi di area dapur sehingga tidak sengaja menggunakan gas, terkena gas dari pertikaian kucing itu, dan akhirnya api membakar seluruh isi kontrakan. Oke, lalu bagaimana dengan penanganan dari pihak terkait atas kejadian kebakaran ini? Ya, api tidak lama kobar, memang hanya cukup belasan menit saja, namun dalam waktu belasan menit itu seluruh benda dan perabotan kontrakan habis dilahap api. Kerugian dari rumah kontrakan yang berukuran 36 meter persegi itu ditaksir oleh aparat BPBD, kerugiannya mencapai sekitar 25 juta. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan wawancara rekan Soma bersama Mei selaku pemilik rumah kontrakan dan juga Santos, Ketua RT setempat. RT, boleh dijelaskan RT untuk kondisi kebakaran ini seperti apa awalnya, kronologisnya? Kalau kronologisnya karena api nggak terlalu terlihat sama warga, dia di dalam aja, jadi warga nggak terlalu banyak yang tahu, hanya sebagian warga yang tahu, langsung didobrak. Nah, pas didobrak itu ada orang di dalam ya? Nggak ada, dalam kondisi kosong. Dalam kondisi kosong. Kondisi kosong. Itu sekitar jam berapa kejadian? Jam 1 siang. Jam 1 siang. Jam 1 siang. Untuk penyebab kebakaran kira-kira apa itu? Kebakaran sih kalau menurut ini yang bersangkutan katanya nggak ada kompor yang hidup, kemungkinan dari konslet ini. Ada kucing 2 di dalam, mungkin kucing itu lapar kali, dia lompat-lompat mungkin nyenggol gas ini kali, itu nggak tahu. Tapi gasnya memang apa? Nggak meledak? Nggak meledak ya? Kalau api pertama kali muncul dari mana? Kurang tahu deh, saya kan nggak ada di rumah. Ibu nggak di rumah? Habis ngurut. Kasih kabar sama RT. Tiba-tiba udah ibu pulang udah terbakar. Dapat kabar sama RT, rumahnya jangan sabahin ya Bu, katanya rumahnya habis, saya bilang. Tadi saya mau masak, saya giniin udah nggak ada api. Saya mau pergi satelitin lagi, balik lagi. Saya giniin lagi udah nggak ada, cuman ada kucing 2 di dalam karena berantem terus saya kunci. Itu sebelum ibu pergi tadi ibu periksa ya? Balik lagi saya kedua kali, apa yang ketinggalan. Kalau dari aparat kelurahan atau pemadam kebakaran, dugaannya apa tadi Bu katanya Bu? Kurang tahu, saya belum dengar ceritanya. Coba Pak dilihat dari apa kabar itu. Ini habis semua ya Bu? Coba dicelentangin gitu. Nggak boleh. Oh kayak gitu aja. Kita udah berapa lama tinggal di sini Bu? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Ibu sendirian di sini? Iya, ada suami tapi saya nggak mau, saya suruh balik ke Jawa. Oh begitu. Sudah lama sendiri. Anak-anak juga nggak di sini, emang ibu sendiri ya? Di sana, depan Pasifik. Iya. Saya hidup sendiri. Ya paling telitinya orang lah, saya mau lampu saya matiin, lampu ini token. Cuman ada kucing, siapa dia lapar loncat-loncat kali nyenggol gas kali nggak tahu. Oh begitu. Sekitar jam berapa tadi Bu? Kurang tahu Pak RT kejadiannya, saya kan nggak di rumah. Kalau menurut Pak RT jam... Seorang wisatawan lokal asal Makassar meninggal dunia saat berlibur ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Selasa 26 Oktober 2021. Korban teridentifikasi bernama Ihsan Wisan, 56 tahun dan meninggal di Pustu Komodo, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Mabar pada Selasa pagi.
Dan kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Gecio Viana, wartawan dari Pos Kupang yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Gecio. Halo, selamat siang. Ya, Gecio, bisa Anda informasikan terkait kronologi kejadian meninggalnya seorang wisatawan ini? Baik, dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Seorang wisatawan asal Makassar bernama Ihsan Wisan, 56 tahun, ditemukan meninggal dunia saat berwisata di Labuan Bajo. Tepatnya di Pantai Long Beach, Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo pada Selasa 26 Oktober 2021 kemarin. Korban dilaporkan meninggal setelah dievakuasi dari lokasi kejadian menuju Pustu Komodo, Kampung Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Gecio, apakah sudah ada informasi terkait penyebab meninggalnya wisatawan tersebut? Baik, berdasarkan konfirmasi dengan pihak Polres Manggarai Barat, dalam hari ini Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, Ibtu Yoga Susanto menyatakan bahwa korban sebelumnya mengalami riwayat penyakit jantung, dan berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi bahwa korban diduga kuat mengalami kelelahan karena sebelumnya saat melakukan wisata di wilayah Pulau Padar dengan melakukan trekking hingga di puncak Pulau Padar, korban atau yang bersangkutan sendiri tidak selesai melakukan aktivitas dan memilih kembali ke kapal. Selanjutnya, setelah itu korban pun saat berada di destinasi selanjutnya dalam rute perjalanan wisata mereka pun juga lebih banyak beristirahat dan tidak melakukan aktivitas yang berat, sehingga saat melakukan proses berwisata, yakni berenang di wilayah Pantai Long Beach itu, ternyata korban kelelahan, dan akibat dari kelelahan itu mengakibatkan korban tenggelam hingga meninggal dunia. Demikian. Oke, lalu bagaimana dengan proses evakuasi jenazah ini dari Pustu Kampung Komodo hingga ke Labuan Bajo? Apakah sempat ada kendala atau bagaimana? Untuk proses evakuasi sendiri dilakukan oleh tim Basarnas Labuan Bajo bersama sejumlah pihak lainnya seperti Polair, Lanal Labuan Bajo. Namun saat dalam proses evakuasi ternyata korban telah dilaporkan meninggal dunia. Evakuasi sendiri pun dilakukan dari sekitar pukul 10 pagi hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Korban sendiri dibawa menggunakan speedboat dari tim Basarnas, tiba di pelabuhan PLN Labuan Bajo dan langsung dibawa ke RSUD Komodo Labuan Bajo. Demikian. Baik, terima kasih rekan Gecio Viana melaporkan dari Labuan Bajo, Manggarai Barat. Selamat kembali bertugas. Mohon izin pimpinan, saya melaporkan pada hari Selasa tanggal 26 kita terima laporan dari Pak Akbar kurang lebih 09.40 bahwa ada wisatawan yang tenggelam di Pantai Long Beach. Kejadian itu kurang lebih hanya 10 menit, korban langsung dapat pertolongan pertama sama kru kapal. Tapi tidak sekian lama korban langsung dibawa ke Pustu Komodo yang lebih dekat. Tim SAR gabungan sebelum tiba di lokasi, informasi dari Pustu bahwa korban sudah meninggal dunia. Informasi tadi Bang, korban ditemukan di mana? Di Long Beach, Pantai Long Beach. Korban ini tadi bagaimana? Tenggelam atau seperti apa? Tenggelam, Bapak. Tenggelam. Inisialnya dan jenis kelamin? Ihsan, laki-laki, umur kurang lebih 56 tahun. Wisatawan itu? Ya, wisatawan. Kalau untuk kejadian seperti ini sudah sering terjadi atau baru kali pertama terjadi? Kita sudah sering terjadi kayak gitu, Pak. Gitu. Dari NTT kita beralih ke Kepulauan Bangka Belitung. Satu unit mobil truk pengangkut tabung gas LPG 3 kg terbakar di Jalan Raya Serdang, Tobuali, Bangka Selatan. Gas yang rencananya akan didistribusikan ke Kepulauan Pongok, Bangka Selatan itu terbakar dan mengeluarkan ledakan saat perjalanan dari Pangkal Pinang menuju Tobuali. Masyarakat panik melihat api yang besar dan mendengar suara
ledakan dari tumpukan gas di dalam bak mobil truk tersebut. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Bangkapos, Ada Yuranda, yang kini terhubung bersama kami dan siap dengan laporan lengkapnya. Halo Yuranda. Halo dia. Yuranda, bisa Anda ceritakan kronologi kejadian terbakarnya mobil truk yang mengangkut gas LPG 3 kg ini? Ya, bisa saya sampaikan dia pada hari Selasa 26 Oktober 2021 maksud kami, truk yang mengangkut tabung gas, ratusan tabung gas itu mengalami insiden kebakaran. Dipicu karena ada gas yang bocor dan pergesekan sehingga menghasilkan api. Seketika para masyarakat pun panik melihatnya dan pengendara mobil, sopirnya langsung memberhentikan kendaraannya untuk kepikir menepi supaya tidak menghalangi arus lalu lintas begitu dia. Yuranda, adakah korban jiwa dalam insiden meledaknya tabung gas LPG di bak mobil truk itu? Ya, bisa saya sampaikan dia. Pada saat itu api berkobar sangat kencang dengan mengeluarkan berkobar sangat tinggi dan mengeluarkan suara ledakan dari tumpukan gas. Dalam peristiwa kebakaran satu unit mobil dan tumpukan gas tersebut, tidak ada korban jiwa dan sopir dan kedua kenetnya pun ditemukan selamat untuk melarikan diri. Oke, Yuranda, bisa Anda ceritakan juga kondisi jalan saat meledak, saat gas LPG tersebut meledak dan pasca kejadian itu bagaimana? Ya, Pak, bisa saya sampaikan pada saat itu api yang membumbung tinggi sempat menarik perhatian masyarakat sekitar hingga suara ledakan itu. Sontak arus lalu lintas di sekitaran Jalan Raya Serdang, Kabupaten Bangka Selatan tersebut sempat mengalami kemacetan, sehingga arus lalu lintas dihentikan takut merembet ke mobil-mobil yang lain. Pada saat damkar datang, barulah ketika berkobar tinggi tersebut. Dan mobil-mobil lain bisa melewati arus tersebut. Begitu rekan dia. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara Yuranda bersama dengan Kepala Basarnas Labuan Bajo, Edi Suryono. Kita beralih ke Sulawesi Barat, Tribuners. Penampakan buaya di pesisir pantai Kabupaten Polewali Mandar atau Polman menghebohkan warga pada Selasa 26 Oktober 2021. Buaya berukuran besar dengan panjang sekira 5 meter muncul di sekitar pantai Bahari Polewali. Keberadaan buaya yang terus terlihat di sepanjang pinggir pantai Polman itu menggegerkan warga setempat. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Sulbar, Hasan, yang kini sudah siap dengan laporan lengkapnya. Halo Hasan. Ya, halo Mbak Dea. Ya, Hasan, apakah penampakan buaya di pesisir pantai Polewali Mandar ini memang sudah sering terjadi atau ini merupakan pertama kalinya? Oh ya, makasih Dea. Perlu juga saya sampaikan untuk kronologis ini penampakan buaya ini terjadi pada tanggal 26 Oktober pada Selasa kemarin sekitar pukul 9.00 WITA. Penampakan buaya ini muncul di sekitar pesisir pantai Bahari, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, jaraknya sekitar
kurang lebih 50 meter dari daratan. Kemunculan penampakan buaya ini sempat membuat warga panik, bahkan yang sementara mandi di sekitar tempat wisata di Pulau Wali Mandar ini langsung berlarian ke mencari daratan untuk dengan munculnya buaya tersebut. Dan mengenai masalah ini apakah baru pertama kali, menurut informasi warga setempat bahwa bukan baru pertama kali terjadi, kemunculan juga terjadi pada Januari 2021 lalu. Seekor buaya juga ditemukan muncul di sekitar pesisir wilayah pantai Pulau Wali. Begitu Mbak Dea. Oke, Hasan, lalu setelah kejadian ini, buaya yang kembali muncul di pesisir pantai tersebut, bagaimana dengan aktivitas warga di sana? Apakah mereka juga masih khawatir dengan kemunculan buaya ini? Oh ya, sejak kemarin beberapa tokoh masyarakat menyampaikan kepada warga agar menghimbau kepada masyarakat agar untuk menghentikan sejenak aktivitas di laut, karena buaya yang muncul ini bukan cuma satu ekor saja, tetapi ada 3 ekor buaya yang muncul secara bersamaan di sekitar Pantai Bahari Pulau Wali Mandar. Dan informasi terakhir bahwa buaya itu terus bergerak dari arah Kabupaten Pulau Wali menuju Kabupaten Pinrang. Begitu Mbak Dea. Baik. Tribuners, berikut akan kami tampilkan wawancara rekan Hasan bersama warga sekitar di sana. Ada Agus Salim. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Umur berapa Pak? 28 tahun. Anak? Nah, 3. Pak, bisa dicerita Pak bagaimana tiba-tiba kita lihat itu ada buaya? Awalnya saya kerja di Bagan tadi, sekitar jam 9 lah, kurang lebih. Terus orang pada teriak di sini. Nah, buaya, naik kok. Kini saya naik dari bawah kamarnya. Terus saya melihat ke sebelah kanan, ada betul buaya ini, saya lihat besar. Tapi orang yang lihat itu Pak cuma satu, karena kan yang mengapung itu cuma induknya. Induknya itu kira-kira panjangnya kurang lebih 5 meter lah. Jadi berapa totalnya Pak itu buaya? Yang saya lihat itu Pak, dengan kepala saya sendiri ada 3. Tapi yang 2 itu Pak tidak mengapung. Nah, itu makanya orang lihat cuma 1. Berarti anaknya yang 2? Ya entahlah anaknya atau itu pengikutnya. Yang 2 itu berapa ukurannya dia Pak? Kalau yang pengikutnya itu Pak, kira-kira sekitar 2 meter lah. 2 meter ya? Iya. Pak, memang sebelumnya sudah pernah ada kejadian seperti itu di sini? Belum pernah, baru sama ada. Jadi bagaimana masyarakat sekarang Pak? Apakah ada kekhawatiran atau bagaimana? Yang khawatir cuma anak-anak yang sering mandi di pantai kalau hari Minggu. Ya, kalau nelayan tidak lagi masalah. Ada harapan mungkin sama pemerintah Pak atau dinas terkait supaya bisa dievakuasi buaya itu bagaimana? Ya, cuma kita minta sama pemerintah agar itu anak-anak yang kalau mandi di pantai tidak diawasi. Ya. Itu buaya tadi dari arah mana itu Pak? Dari arah bawah Pak. Arah bawah deh, langsung ke atas. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Tribuners, jangan lupa untuk saksikan live update selanjutnya di seluruh kanal media Tribun Network. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan saya Dea Mita mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terus bersama pemerintah Aceh lagi menggalakkan vaksinasi di Provinsi Aceh ini. Ya, salah satunya penyediaan hadiah umroh ini adalah sebagai upaya motivasi dari pihak pemerintah dan yang dipotong oleh Polda itu sendiri, yaitu menyediakan hadiah umroh gratis kepada masyarakat yang telah melaksanakan vaksinasi. Dan nantinya pada 10 November 2021 ini
pihak Polda akan mengumumkan bagi para masyarakat yang beruntung untuk mendapatkan tiket umroh ini. Dan pada 10 November 2021 ini pihak Polda akan mengumumkan bagi para masyarakat yang beruntung untuk mendapatkan tiket umroh ini. Dan 10 paket umroh ini adalah untuk seluruh masyarakat di kabupaten kota di Provinsi Aceh. Dan ini adalah sebagai bagian motivasi agar masyarakat bisa melaksanakan vaksinasi secara keseluruhan, yaitu dalam mengantisipasi COVID-19 yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah baik di Indonesia maupun di Provinsi Aceh dan di seluruhnya. Demikian rekan ya. Baik, Sadul, masih